Bruno Fernandes minta maaf kepada Erik ten Hag setelah MU imbang dengan Chelsea. Kapten Manchester United itu mengklaim telah menghubungi mantan manajernya. Fernandes belum mencetak gol sepanjang musim ini, sebelum 2 golnya dalam kemenangan 5-2 atas Leicester di Piala Carabao, yang terjadi hanya 48 jam setelah Ten Hag pergi. Gelandang asal Portugal itu juga menegaskan bahwa ia telah memberikan segalanya untuk mantan bosnya. Ia menambahkan, dirinya biasanya pemain yang mencetak banyak gol dan banyak assist, dan itu tidak terjadi bagi Ten Hag. Bruno merasa kecewa dengan itu, namun Bruno tahu Ten Hag menyadari hal itu. Bahwa ini bukan pertama kalinya Manchester United di Liga Primer menghadapi Chelsea pada bulan November, di bawah asuhan sementara seorang pelatih yang ditunjuk untuk menstabilkan kapal manajerial yang telah ia bantu tenggelamkan sebagai asisten. Hingga detail tentang Ruud van Nistelrooy yang harus menjawab pertanyaan yang sama tentang pengaruh Ruben Amorim atas pemilihan tim yang dihadapi Michael Carrick dengan Ralf Rangnick yang diduga beroperasi dalam bayang-bayang 3 tahun lalu. Ini adalah situasi yang sangat mirip bagi klub yang dikelola dengan sangat buruk. Pertandingan November 2021 di Stamford Bridge itu, yang berakhir imbang 1-1, membuat Roy Keane berharap siapapun yang masuk ke klub mulai membuat keputusan yang tepat, menempatkan orang yang tepat untuk pekerjaan itu, dan bukan karena seseorang pejabat mungkin mengenal seseorang, atau mereka orang yang baik. Lihat Erik ten Hag yang merekrut semua mantan pemain Ajax. Salah satu proyek Sporting Amorim yang paling sukses, berbentuk Victor Gyökeres, diisukan akan dibawa ke MU, mungkin tidak akan salah. Carrick meninggalkan kekacauan ini setelah serah terimanya ke Rangnick selesai. Van Nistelrooy seharusnya tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia datang dengan kapal Ten Hag yang sudah tenggelam dan telah melakukannya dengan baik, sebagai tangan yang mantap menunggu kedatangan Amorim. Pernyataan publiknya tentang keinginannya untuk bertahan menarik. Karena Amorim merupakan penunjukan Ineos yang adalah pelatih kepala, dan bukan manajer dan tidak akan memegang kewenangan perekrutan yang sama, seperti pendahulunya. Pelatih asal Portugal itu seharusnya memiliki suara dalam pengaturan kepelatihannya. Tetapi jika Manchester United memilih untuk mempertahankan Van Nistelrooy, maka itu adalah keputusan yang harus ia terima. Van Nistelrooy telah menunjukkan bahwa ia layak dipertahankan dalam kapasitas tertentu. Andre Onana dan Casemiro berpelukan dengan lega saat Bruno Fernandes mencetak gol dari titik penalti untuk membawa Manchester United unggul atas Chelsea dalam pertandingan di Old Trafford hari Minggu. Tetapi para penggemar yang jeli melihat momen aneh antara keduanya sebelum tendangan penalti dilakukan. Pertandingan akhirnya berakhir imbang saat Moises Caicedo menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Fernandes. Caicedo mencetak gol dengan tendangan yang memukau hanya 4 menit setelah gol Kapten United tersebut. Namun, gelandang asal Brasil Casemiro tidak sanggup menanggung semua itu saat Fernandes maju ke titik penalti setelah Rasmus Højlund dijatuhkan oleh kiper Chelsea Robert Sanchez. Alih-alih menunggu kemungkinan rebound, Casemiro malah berjalan kembali ke garis tengah dan membelakangi aksi tersebut saat Stretford End menahan napas untuk mengantisipasi. Gelandang bertahan berusia 32 tahun itu secara tidak biasa ditemani oleh kiper Onana, yang tampaknya berbicara kepadanya tentang apa yang terjadi saat Fernandes maju ke titik penalti. Risiko yang terlibat berarti Chelsea akan memiliki peluang serangan balik yang mudah jika Fernandes gagal dengan Casemiro dan Onana terdampar di tengah lapangan. Beruntung bagi keduanya, kapten mereka tidak membuat kesalahan, mengirim kiper ke arah yang salah untuk memberi tuan rumah keunggulan langka dalam pertandingan Liga Primer pertama mereka. Sejak Erik ten Hag dipecat sebagai manajer, pasangan itu kemudian berpelukan erat saat Old Trafford bersorak gembira, sementara Ruud van Nistelrooy melompat kegirangan di ruang ganti.
Casemiro dan Onana yang lega kemudian berlari ke bendera sudut untuk bergabung dengan rekan satu tim mereka dalam perayaan dengan Fernandes yang tampak emosional saat ia dikerumuni di dekat bendera sudut. Senang bukan kepalang dengan gol Bruno, Casemiro dikecewakan oleh rekan setimnya dalam sejumlah kesempatan. Andre Onana memainkan umpan yang sangat berbahaya kepadanya di bawah tekanan besar di babak pertama, dan Alejandro Garnacho menerima teguran keras darinya karena gagal mengejar Neto setelah kehilangan bola saat kedudukan 1-1 di babak kedua. Teguran kepada Garnacho itu memang sudah seharusnya terjadi. Ini kesalahan pertama Van Nistelrooy dalam pertandingan Liga Primer pertamanya. Menarik keluar Rashford, namun membuat pemain Argentina itu tetap bertahan meski ia bermain buruk. 3 dari 4 tembakannya, semuanya dari posisi yang bagus, tidak tepat sasaran. Yang keempat diblok. Ia tidak pernah mengalahkan Malo Gusto dan alih-alih tidak berkontribusi apapun, ia justru merusak serangan timnya. Momen terburuk Garnacho terjadi di pertengahan babak pertama, saat MU mengancam akan melakukan serangan balik. Lavia kehilangan bola di sekitar garis tengah lapangan, dan bola itu diberikan kepada Rasmus Højlund saat Chelsea berlarian untuk mengisi kembali lini pertahanan mereka yang relatif kosong. Mungkin umpan terakhir ditunda terlalu lama, tetapi Garnacho bisa menahan lajunya dan tidak sepenuhnya terjebak offside yang tidak perlu saat serangan 3 lawan 3 berlangsung. Rasa frustrasinya saat melempar bola ke tanah setidaknya menunjukkan kesadaran diri akan kesalahannya. Indikasi pemain depan muda yang cenderung naif dan pemain yang cemas begitu menyadari pemborosan tim saat ini, sehingga mereka membuat keputusan yang buruk dan tergesa-gesa. Dengan 2 gol dan 1 assist di hari pembukaan, pertanyaannya seharusnya adalah apakah ia akan dikeluarkan dari tim. 12 pertandingan liga terakhirnya menghasilkan 1 gol dan tidak ada assist. Ini adalah serangan Manchester United yang sangat tidak efektif. Menjadikan pengembangan pemain muda sebagai bagian dari citra dan etos klub Anda adalah tujuan mulia dan bukan hal yang buruk, tetapi mengatur menit bermain pemain berusia 20 tahun yang tidak mau bekerja keras karena tempatnya tidak terancam, termasuk dalam kewenangan itu. Harapannya adalah Amorim cukup berani untuk membuat keputusan seperti itu. Marcus Rashford terkadang merupakan kontras yang bagus untuk Garnacho. Gerak kakinya untuk melewati Gusto dan menuju garis gawang untuk peluang pertama Manchester United yang sesungguhnya merupakan kilasan kejeniusan, seperti juga gerakan tipu muslihat yang membuat Garnacho membuang peluang lain segera setelahnya. Rashford telah menyelesaikan 90 menit penuh dalam 3 dari 15 pertandingan awalnya musim ini. Ia tidak mungkin diganti karena kebugaran atau sikapnya yang buruk. Matthijs de Ligt bermain sangat baik dalam 2 kesempatan, menahan Palmer saat penyerang Chelsea itu bergerak maju ke gawang di area tersebut sebelum memblok tembakannya kedua kali. Noussair Mazraoui menunjukkan bahwa ia lebih baik di bek kiri daripada pemain nomor 10 dan bahkan mungkin bek kanan. Noni Madueke tidak melakukan apapun selain sundulannya yang membentur tiang gawang dari tendangan sudut. Seorang bek andal yang dapat dipercaya saat menguasai bola di bawah tekanan, lebih maju dan bahkan di sejumlah posisi berbeda. Manchester United telah menemukan diri mereka sebagai semacam pemain murah yang seharusnya benar-benar menunjukkan kepada mereka bahwa menghabiskan banyak uang tanpa tujuan tidak akan menyelesaikan apapun. Pemain termurah dari 5 pemain inti Manchester United yang direkrut dengan total pengeluaran musim panas hampir 200 juta pound merupakan pemain terbaik mereka di lapangan. Ugarte tetap tidak meyakinkan dan akhirnya butuh waktu beradaptasi. Dan Joshua Zirkzee masih menjadi teka-teki yang tidak terpecahkan dengan proporsi yang epik. Højlund tidak cukup baik sejak awal, tetapi penampilan itu dimaafkan karena memenangkan penalti. Licha lagi-lagi ceroboh. Tackle Lisandro Martinez yang sama sekali tidak perlu,
sepenuhnya dapat dihindari, dan itu terjadi menjelang akhir penampilan individu yang bagus dari bek tengah.